Halo, aku Munsi dan aku sahabatmu. Satu episode saja. Roti Ajaib, episode 1. Dahulu kala ada seorang kakek yang sangat tua. Buatkan aku roti. Aku lapar sekali. Katanya kepada istrinya yang tua. Bagaimana? Kata sang istri, kita tak punya tepung. Keriklah lemari. Sapu lantainya. Lakukan saja. Kata dia, dan dia melakukannya. Dan roti itu adalah aku. Dan aku pun hidup. Akhir dari episode 1. Itu bagus sekali. Munsi, tolong ucapkan terima kasih ke Nenek Ani karena izinkan kita menonton Roti Ajaib. Ayo nonton yang selanjutnya. Nenek Ani bilang kita hanya boleh nonton yang pertama. Tapi dengarlah Munsi sahabatku. Satu episode saja. Satu episode saja. Roti Ajaib, episode 2. Bukankah sudah kau bilang cuma satu episode? Baik bagi anak-anak duduk menonton video seharian. Kita baru nonton beberapa episode saja. Skip. Kalau kau terlalu banyak duduk diam saja, nanti kau tidak akan bisa melompat tinggi. Ayo makan siang. Jadi setelah itu, kalian keluar dan bermain. Itu menyenangkan. Aku lapar sekali. Aku akan menyusul. Episode 3, Roti dan Serigala Jahat. Roti. Aku suka roti. Snarl. Chomp. Hei, di mana Skip? Oh ya, sepertinya tadi aku dengar dia bilang akan menyusul. Apa menurutmu dia pulang ke rumah? Aku tidak di sini. Lalu di mana dia kalau tidak di sini? Entah pergi kemana dia. Bagaimana kalau dia dalam bahaya? Kalau begitu kita harus cepat menemukannya. Roti Ajaib, episode 10. Aku berhasil kabur dari pasangan pro itu. Aku berhasil kabur dari gurita berhantu. Dan aku akan kabur darimu juga. Apa kalian melihat Skip? Hah? Tidak. Episode 14. Rumah Foxy. Aku belajar dari sekolah Knoxik Knox. Oh, roti. Rotiku, entah aku harus menciummu atau menelanmu bulat-bulat. Aku sangat lapar. Di mana kau? Episode 25. Aku roti jagoan. Rasakan serigala jahat. Permisi. Apa Skip lewat sini? Tidak. Episode 42. Nomor 8, 95, 134, 151, 198. Episode Tatar Hingga. Oh, Skip! Hey, Skip! Ayo masuk. Ayo jadi bagian pertunjukan besar ini, kawan. Kenapa? Tidak bisa melompat lagi. Tidak. Lihat perut besarmu. Kamu nonton semua episode yang berturut-turut ya? Kau tahu, Skip? Aku dulu seekor belalang. Tapi kemudian aku duduk-duduk saja dan nonton TV terus sampai aku jadi adonan. Ayolah, kau akan jadi roti. Skip. Ini teman-temanmu. Di mana aku? Aku bukan roti. Aku mengerti. Ini yang terjadi kalau terlalu banyak nonton televisi. Hanya banyak hal menarik dan menyenangkan yang bisa dilakukan dalam hidup selain menonton TV. Jangan salah paham ya, menonton kartun juga sangat penting. Tapi Hanya satu episode sehari. Monzi. Skip. Kalian datang untuk bermain. mohon. Kami ingin sekali. Kami hanya perlu kembalikan sepatu ini ke Tuan Gajen. Kami akan kembali dan bermain. Lihat Monzi. Itu Tuan Gajen. Oh, itu sangat cantik. Dasar laut yang megah. Dan besone. Leluhurku dulu hidup di lautan. Tahu-tahu. Mereka adalah penyu. Itu sungguh.
sangat memukau. Lihatlah gurita itu. Jenny kan baru Tito. Oh, putih laut. Terima kasih banyak atas ini, Tuan Gajen. Aku berjanji akan menjaga bukumu dengan baik dan mengembalikannya dalam waktu singkat. Tak perlu terburu-buru, santai saja. Kau bisa menyimpannya selama yang kau inginkan. Tidak. Aku pastikan akan mengembalikannya padamu malam ini. Terima kasih Tuan Gajen. Sepotri ini menyenangkan. Kami sangat menikmati berenang menggunakannya. Terima kasih. Benarkah Tina kura-kura punya hubungan keluarga dengan penyu laut? Ya. Namun sayangnya dia tak pernah melihat dasar laut sebenarnya selama hidupnya. Hai teman-teman, kita perlu membuat dasar laut sebenarnya. Karena Tina kura-kura pasti akan sangat menyukainya. Kalian mau membantu? Iya. Tentu saja. Dengan senang hati. Bagaimana jika dia bahkan tidak keluar dari rumahnya? Tapi ingat, dia berjanji akan kembalikan buku Tuan Gajen. Percaya tidak percaya, aku lupa membawa bukunya. Aku memang lupa sekali. Ya, halo anak-anak. Dia akan segera kembali. Kita harus bergerak cepat. Bagaimana kalau begini? Kau atur semuanya. Aku akan alihkan perhatian Nyonya kura-kura. Terima kasih sekali lagi Tuan Gajen. Sungguh menyenangkan. Sama sekali tidak masalah, Tina kura-kura. Kapanpun. Pergilah dan tanya Munzi berapa lama lagi dia akan selesai. Di sini kau rupanya bibi kura-kura. Aku sudah mencarimu. Begitukah, Skip? Ya, aku di sini. Aku ingin. Oh, begini. Ikan kecil dan aku telah menulis lagu baru yang ingin kami nyanyikan untukmu. Dia wanita yang sangat lembut. Dengan cangkang keras dan dia. Ina kura-kura. Terima kasih banyak anak-anak. Itu lagu yang menyenangkan sekali. Tapi tunggu, kami belum selesai. Kau belum lihat pertunjukan tadi kami. Kepalaku sedikit pusing. Aku lebih baik berbaring. Bibi kura-kura, tunggu. Masih ada 40 bait lagi. Ya ampun. Lihat ini. Luar biasa. Kolam ini sudah menjadi dasar laut sebenarnya. Dan begitulah Munzi, Skip, dan ikan-ikan kecil membuat dasar laut untuk Tina kura-kura. Sejak hari itu dia senang keluar rumah dan membayangkan dirinya adalah seekor penyu laut. Hei! Aku menang lagi. Apa? Kontes malas kita. Mengambil rumput itu termasuk bekerja. Aku bahkan terlalu malas untuk itu. Mengunyah juga kerja. Iya. Dan itulah kenapa aku menang. Hei! Tidak sopan! Larimu cukup cepat untuk pemalas. Mungkin kamu sebenarnya bukan pemalas. Diggins, istirahat dulu. Naiklah untuk secangkir teh. Ada sesuatu yang benar-benar ingin kutunjukkan padamu. Kedengarannya bagus. Aku akan naik. Hei, lihatlah mesin ini. Dibuat untuk mengunyah rumput. Kita nggak perlu mengunyah lagi. Biarkan mesinnya saja. Bagaimana? Ih, rumputnya asam. Tenang, kita akan cari rumput yang manis. Ayo, Pak Dickens sedang tidak memakainya, dia pasti tidak keberatan. Ini untuk tujuan yang baik. Baiklah.
Kalian adalah penonton pertama kami. Penonton? Sebuah perayaan alam. Lirik oleh Tuan Weber dan dinyanyikan oleh aku. Kenapa? Sekarang mesinnya tidak mempunyai rumputnya. Oh, lihat itu. Sun rising up above the treetops. All the pretty flowers blossom all around. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Aku tidak perlu. Everything is glistening with dewdrops. And the birdies make a lovely sound. Kan? Rumput yang sudah dikunyah ini adalah hal terhebat yang pernah ada. Oh, kita benar-benar membuat kata malas menjadi level yang tinggi dan baru. Saudaraku. Menurutmu mesinnya rusak? Little fishies in the water splashing. Bees are making honey in the hive. Butterflies are beautifully dashing. Goodness, aren't you glad that you're alive? Everything is absolutely smashing. Goodness, we're so glad to be alive. Tangkap! Lari! Pemama rumput. Bravo, bravo. Nyanyianmu sangat merdu. Dengan segala kerendahan hati, akulah bariton terhebat yang pernah ada. Sekarang, bagaimana menurutmu tentang liriknya? Tolong aku. Di mana mesin pematang rumputku berada? Lari! Pemakan rumput! Siapapun! Anak-anak, Awas! Kita harus cari cara menghentikan benda itu. Tangkap itu. Wibi! Tekan tombolnya. tidak. Oh, ini gawat. Terima kasih, Munzi. Monzi, terima kasih. Kamu pahlawan. Monsi dan teman-temannya sangat senang semuanya berakhir baik. Dan Upsi dan Pupsi belajar bahwa dikalanya menjadi terlalu malas itu tidak baik. Mesin memotong rumput adalah alat yang serius dan tidak boleh dibuat main-main. If you're lazy enough, you don't even want to chew. Here's what you do. Don't let a lawnmower do it for you. That's what you do. Hari ini, hari yang indah di kolam ini. Apa mungkin aku sedang sakit ya? Sepertinya ada yang salah dengan mataku. Tidak ada termometer. Sekarang aku mulai lupa menaruh barang-barang. Sebaiknya aku pergi mencari Pak Gudun. Oh, aku. Kamu dengar? Ada hiu dapat di kolam ini. Bagaimana menurutmu? Wah, syukurlah. Kupikir aku yang sudah mulai tidak waras. Tidak, ini gawat. Ada hiu ganas yang berkeliaran di kolam kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Gilles Gooddeon pasti punya rencana. Atau kita akan jadi makan malam. Kamu Ringnar. Hiu! Hiu! Kita semua akan mati. Berakhir sudah. Kehidupan kita berakhir. Hiu sangat umum ditemukan di lautan dan samudera di seluruh dunia. Mengerti? Itu artinya mereka butuh air asin. Mereka tidak suka kolam. Oh, tunggu dulu. Sepertinya ada hiu yang lebih suka air tawar.
Salah satu tempat hiburan yang hidup adalah di negara gua yang jauh dari sini. Dan seperti yang kita tahu, tempat itu sangat-sangat jauh dari sini. Aku benar-benar melihat hiu dengan gigi setajam pisau mengintai di air tepat di luar jendelaku. Tidak mungkin. Kolam kita memang bukan tempat untuk hiu. Dia di sini. Hiunya kembali. Baiklah, semuanya mundur. Kita harus hati-hati agar tidak mengejekannya. Kalau dia datang lagi, kita sembunyi di bawah bangku. Lompat saat aku beri aba-aba. Dan kita akan menjebaknya dengan jaring kita. Aku melihatnya. Dia datang. Dia datang. Itu hiunya. Marunduk. Hah? Itu dia. Ke sini. Kau. Itu dia. Sekarang. Berpegangan yang kuat. Apa-apaan yang terjadi di sini? Kelakuan seperti ini benar-benar tidak bisa diterima. Bukankah begitu? Anak-anak, ternyata kalian dari tadi. Ya ampun, apa kalian sadar apa yang sudah kalian perbuat? Kamu membuat kami takut. Maaf ya. Kami tidak bermaksud menakutimu. Kami cuma bermain-main. Kami tidak bermaksud berbuat jahat. Kami tidak akan menakut-nakuti siapapun lagi. Kami berjanji. Itu memang ide yang kreatif. Kalian tahu, anak-anak, ada banyak makhluk lain yang hidup di laut. Beberapa di antaranya mungkin tidak akan kamu percaya itu nyata. Aku punya buku bagus tentang mereka di rumah. Kalau kamu mau tahu lebih banyak. Bersedia. Siap. Mulai. Anak-anak telah membaca buku Gajian dan membagikan semua yang mereka pelajari tentang makhluk laut kepada teman-teman mereka di kolam. Tentu saja, semua sudah mengenal hiu itu. Ikan yang satu itu, mereka merasa sudah terlalu mengenalnya dengan baik. Biar aku ambil alih dari sini. Terima kasih banyak bantuannya. Apa yang di dalam sini? Aku butuh waktu sebentar. Ayo teman-teman. Wan Digin saja bisa membawanya sendirian. Itu bukan masalah besar. Aku punya teman yang bisa bawa 5 karung tanpa berkeringat sama sekali. Ya mungkin. Mangku bahkan pernah pegang rekor dunia. Apa itu rekor dunia? Semacam penghargaan. Satu jadian terbaik dalam sesuatu. Benar sekali, Skip. Dan kau pemegang rekornya. Sampai tentu saja ada yang lebih baik dan mengalahkannya. Kalau kau kalahkan rekor seseorang, berarti kau juara barunya. Temanmu ada di buku rekor? Benar. Aku punya salinannya. Kau bisa lihat kalau kau mau. Aku hanya perlu mengingat di mana meletakkannya. Wow, terima kasih banyak Tuan Digin. Hebat sekali. Ya, kita mau. Oh, wow. Luar biasa. Lihat itu. Wah, banyak sekali. Lihat ini. Seekor siput bernama Cassandra memegang rekor karena membawa aroma terbesar di punggungnya. Siput itu beruntung. Dia pemegang rekor, dan aku belum pernah menang apa-apa. Bagaimana kalau kita pecahkan rekor seseorang? Maka kita akan jadi yang terbaik dalam sesuatu dan kita bisa masuk ke dalam buku rekor dunia. Ide bagus, Kip. Mari kita cari tahu yang paling kita kuasai. Tunggu, aku punya. Kita paling jago makan rumput dan daun. Bukti benar. Ada yang lebih baik dari kita. Sudah 110. Kita pasti sudah pecahkan rekor seseorang. Maaf ya teman-teman. Rekornya 500. Baiklah, sekarang giliranku pecahkan rekor baru. Dan kalian tahu apa itu? Lompatan tertinggi sepanjang masa. Oke, ini tinggi rekor yang harus dipecahkan. Aku hanya perlu lompat lebih tinggi dari itu. Monzi, bagaimana? Belum cukup tinggi. Tidak apa-apa, masih ada kesempatan lain. Sekarang giliran Munzi. Oh, mungkin yang ini. Ekor untuk kita berkedip. Yang benar saja. Ada rekornya juga. Aha, 5 menit. Tapi itu tak adil. Kau memilih rekor yang paling gampang.
melihatnya juga. Berapa lama tadi, Skip? Itu kurang dari semenit. Aku akan mencoba lagi. Aha! Bagaimana? 30 detik. Oke, sekali lagi. Sudahlah. Matamu akan berterima kasih. Masih banyak rekor lain yang bisa dibiri. Ya, kita bahkan belum lihat semuanya. Pasti ada satu rekor yang bisa kita pecahkan. Mandigins. Tolong jauhkan buku manggerkan ini dari kami. Ya, ambillah. Bawa jauh-jauh dari sini. Ada apa dengan buku itu? Kalian kenapa anak-anak? Tidak ada yang salah dengan bukunya. Kamilah yang sedang tidak baik-baik saja sekarang. Yang kami inginkan hanyalah memecahkan rekor dunia agar bisa masuk ke dalam buku itu. Jadi kami sudah mencoba semuanya. Ke-88-nya. Kita benar-benar gagal melakukannya. Tunggu dulu sebentar. Maksudmu kalian mencoba memecahkan semuanya sekaligus? Luar biasa anak-anak. Apa kalian saja yang sudah kalian lakukan? Kalian seharusnya bangga. Kalian sudah coba pecahkan rekor lebih banyak dari siapapun. Maksudmu kami yang pertama kali melakukan itu? Kalian berempat memegang rekor dunia untuk itu. Monzi, Skip, Pupsi, dan Pupsi sangat senang kalau mereka akhirnya berhasil pecahkan rekor juga. Terkadang usaha mencapai tujuan adalah hadiah tersendiri. Lebih anggul. Angkat kepalamu. Aku tidak yakin dengan itu. Ada apa? Apa kalian bersiap untuk lomba? Aha, dan aku dengar kau tidak mengikutinya. Tidak. Kalian tahu aku tak bisa bernyanyi atau menari. Ya, dia juga tidak bisa. Baiklah, pergilah dari sini. Seperti yang kau lihat, banyak yang harus kami lakukan. Kenapa kalian masih latihan? Terdengarnya sempurna. Ayo bawakan polkautan, lalu kita selesai. Apa? Aku ragu bisa mengalahkan itu. Apa yang terjadi padaku? Kau terlalu asyik menari sampai tidak sadar kehadiranku. Aneh sekali. Begitu musiknya dimulai. Rasanya aku tak bisa menahannya. Tunggu dulu. Apa aku akan mulai menari setiap kali mendengar musik? Ada satu cara untuk tahu. Oh, syukurlah. Aku takut itu akan terjadi padaku setiap waktu. Jangan lagi. Kurasa aku tahu apa yang terjadi. Semua dimulai saat Skip masih bayi. Lagu kesukaannya adalah polka hutan. Dia selalu menari dengan lagu itu dan membawakannya di konser besar. Aku tak percaya aku sudah lupa betapa kau sangat menyukai lagu itu, Skip. Ya, benar sekali. Aku ingat. Bagaimana aku bisa lupa? Kau pasti sudah sangat menguasainya. Bahkan setelah sekian lama kau masih mengingatnya. Ya, aku kembali mengingat semuanya. Sangat melegakan. Kukira aku sakit. Itu bagus, Kip. Sekarang kau bisa tampil menari polka hutan di konser. Benar sekali. Aku akan melakukannya. Baiklah. Aku sangat senang untuknya. Tentu tidak. Hanya ada satu juara pertama dalam kompetisi menari. Dan itu harus menjadi milik kita. Kau ingat hadiahnya apa? Satu ada es krim. Jadi sekarang kita bagaimana? Kita harus pikirkan sesuatu. Itu seharusnya berhasil. Jangan lupa jaga kepalamu tetap tegak. Skip, bagus sekali. Terus begitu. Upsi akan tampil setelah kupu-kupu. Lalu giliran Skip. Bagus.
Ups, sepertinya terjadi lagi. Sebaiknya aku pergi ke konser. Hei, tunggu. Kembali. Kau mau kemana? Aku ingin melihatmu menari lagi. Polka hutan. Dibawakan oleh Skip. Saran. Skip tidak ada. Kalau dia tidak ada, kita harus keluarkan dia dari kompetisi. Bara bara bam 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 bam. Bara bara bam bam bam. Sedang apa kau di sini? Sudah waktunya kau tampilkan tarianmu. Bam bam. Tunggu, aku benar-benar tak bisa mengendalikan ini. Bam. Saat ini, dengan bangga aku umumkan pemenangnya. Dan hadiah utamanya, sekotak es krim. Dipersembahkan kepada... Tunggu semuanya. Aku juga mau tampil. Meskipun dicurangi para ulat, Skip berhasil tampilkan tarian boka hutan dalam kompetisi menari. Tentu saja dia memenangkan juara pertama. Dan dengan senang hati menerima hadiah utamanya. Hei, kalian sedang apa? Begini. Kami ingin punya meja tambahan untuk di pantai. Kami pikir bisa pakai batu ini, tapi kami tak bisa memindahkannya sendiri. Kami bisa membantu kalian kalau mau. Oh, wow! Kalian sama sekali tidak kesusahan. Kami bahkan tak bisa menggesernya. Tentu saja. Laki-laki memang lebih kuat dari perempuan. Begitu rupanya? Berarti menurutmu perempuan itu lemah? Tidak. Tapi kalian selalu butuh bantuan mengangkat barang. Keranjang ini contohnya. Ini berat? Tidak mungkin. Tidak apa-apa. Kami sama sekali tak keberatan membantu kalian, para gadis. Menurutku dia benar menganggap perempuan itu lemah. Aku juga. Kita harus buktikan kepada mereka kalau kita bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan mereka. Kita bisa mengatasi ini sendiri. Yeah. Awas. Wibi. Hai teman-teman. Hai. Kenapa kalian seperti itu? Tidak apa-apa. Kami hanya mau kasih pelajaran ke beberapa orang bahwa orang lain mungkin tak lemah sama sekali. Orang itu adalah kalian. Dan lainnya adalah kami. Aku lihat kalian sedang main bola. Bola kami ikut main juga. Pasti akan seru. Benar, Ari? Benar. Awas. Terus. Ellie, kau harus pukul lebih keras lagi. Seperti ini. Ellie! Kau baik-baik saja. Apa kau terluka? Beri dia ruang. Dia bisa bangun sendiri. Dia tak butuh bantuan sama sekali. Benar kan? Dodi, aku punya ide. Kalian mau main bulu tangkis dengan kami? Entu. Ayo main bulu tangkis. Bagaimana jika laki-laki melawan perempuan? Lihat kan, kami baik-baik saja. Dan kami hanya berdua melawan kalian bertiga. Nikmatilah mengambil sotoko itu dari semak berduri. Tidak masalah. Aku bisa mengeluarkannya. Kau terjebak. Tidak. Ini cuma trik yang aku tahu. Kadang memang butuh waktu yang lama. Tidak apa-apa. Nanti kita kembali lagi mengambilnya. Kita bisa main layangan saja kalau mau. Kulasa begitu. Jangan coba-coba membantu kami. Benar sekali. Kami bisa sendiri. Hei, Ali, lihat ini. Layangan kami lebih tinggi dari kalian. Dia tersangkut di pohon. Pegang yang erat. Aku akan perbaiki. Oh, ini bukan apa-apa. Biar aku geser dulu dengan ini, Den. Ini dia. Cari! Jangan kalian coba untuk menolong kami. Semua masih terkendali. Benar kan, Eli? Iya. Tunggu. Sedikit lagi. Tidak. Bukan yang erat. Sepertinya aku tak kuat. Cari! Kalian. Tapi kami datang. Tetap pegang yang erat.
Kalian baik-baik saja. Aku menahannya sebisaku. Ya tentu. Sepertinya terkadang kita memang butuh bantuan. Semua orang butuh bantuan. Monzi benar. Meminta bantuan bukan berarti kalian lemah. Aku akan membantu. Kapan saja. Setelah kejadian itu, para gadis sadar meminta bantuan bukanlah tanda kuat atau lemah. Dan persahabatan yang kuat lebih baik daripada otot yang kuat. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilap. Halus dan mengkilap. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Ya. Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Antat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Upsi, tangkap bolanya. Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Usaha bagus. Astaga naga, semangkanya hancur. Yap, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun, Kenapa bersedih? Di mana bola kami? tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa. Atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan banyak. Kalian cantik sekali. Tidak. Oh tidak. Kawan kecil, bertahanlah. Aku akan selamatkan kau. Berteduhlah di sini.
Jauh lebih baik. Tangkap. Dapat. Sekarang tangkap ini. Oh ya. Awas. Kawan-kawan kecilku. Kau harus perhatikan sekitarmu. Apa maksudmu? Ya, Dotie. Ini cuma setetes embun. Bukan berarti itu tidak penting. Kalian berdua memang tidak mengerti? Aku pergi. Aneh. Ya ampun, itu sangat manis. Aku kekenyangan. Sangat kekenyangan. Aku agak haus. Aku juga. Dehekupsi. Kau tetes embun istimewaku. Jangan cemas. Aku akan menjagamu dengan baik. Itu dia yang kumaksud. Yeah. Apa yang kau lakukan? Kami cuma ingin minum. Ambil minum dari sungai kecil. Airnya penuh. Ini embun kesayanganku. Dasar rakus! Kau aman bersamaku di sini. Sekarang, di mana aku memasang jaring baruku? Di atas sana bagus juga. Hei, Tuan Weber. Hentikan. Kau hampir membuatku jatuhkan tetesanku. Ya ampun, maafkan aku, Doti. Tetesanku. Kita sendirian sekarang tetes embun. Cari. Ayo. Ayo main. Ayo kita terbang. Tetes embun. Bukankah matahari akan mengeringkanmu? Kau bercanda. Akulah matahari. Luar biasa. Apa kau bisa jadi benda lain? Aku bisa jadi apapun. Dari, Bangun. kau harus menyingkir dari matahari. Mana tetes embunku? Siapa di antara kalian yang mengambilnya? Tidak ada yang mengambil tetesmu. Mungkin sudah menguap. Tidak apa-apa, Duti. Dunia ini penuh dengan air. Kau bisa dapat ratusan tetes kalau mau. Aku tak mau air lainnya. Aku mau tetes embunku. Tetes embunku. Teman sempurnaku. Badai. Kita harus pulang. Minumlah sepuasnya. Aku punya banyak secangkir teh panas dan seledas beri pasekali. Kenapa Dotie kelihatan kesal begitu? Tetes embunnya yang baru menguap terkena sinar matahari. Tetes embun itu hendak kembali ke keluarganya di langit. Tetes-tetes embun berkumpul membentuk awan. Dan saat awannya cukup besar, mereka akan menurunkan hujan. Dan tanpa hujan, kita tidak akan punya madu atau buah beri atau bunga. Lihat itu. Matahari mulai terbit. Sangat indah. Ya ampun, jika tanpa embunku, kita akan punya semua keindahan ini. Padang rumput terlihat sangat indah setelah hujan musim panas. Semua berkat tetes embun merek Dote. Temannya yang tersayang pasti di suatu tempat di luar sana. Skip! Skip! Tunggu! Skip, boleh aku mainkan? Papan seluncur ini punyaku. Kau baru saja dapat giliran. Kalau tidak mau berbagi, kami akan ambil sendiri saja. Upsi, Upsi, apa yang kalian lakukan? Kita tak akan bisa tangkap Skip kalau terus-terusan jatuh. Kau tahu, kita harus menyergapnya. Oh, Skip, katakan, apa kau lihat tolak itu? Hei, tadi mereka mengejarku. Tapi mereka tiba-tiba menghilang. Kenapa kau tanya dua berandalan itu?
Aku mau meminjamkan papan seluncurku ke mereka. Kau mau apa? Kau mau memberi berandalan itu? Hei, lihat itu. Monzi juga punya papan luncur. Begini saja. Aku alihkan perhatian. Kau mengendap-endap lewat belakang mereka ke arah sana. Lalu diam-diam ambil papan seluncur, Monzi. Baiklah. Kalau mereka mau papan luncur, mereka harusnya beli sendiri dan jangan sentuh punyaku. Tapi Skip, mungkin kalau kau berbagi dengan mereka, mereka pasti akan lebih baik. Bukankah lebih baik kalau kita semua berteman? Monzi, kenapa kamu bisa begitu polos? Oh, upsi. Aku senang kau ada di sini. Kalian, cuaca akhir-akhir ini sangat cuaca sekali ya. Basa-basi soal cuaca, sungguh. Berhenti, pencuri. Ayo tangkap dia, Monzi. Biarkan saja, Skip. Kau gila ya. Mereka baru saja mencuri papanmu. Mereka cuma dua orang penindas dan tukang jahil. Percayalah. Tapi aku memang akan memberikan papan luncur itu kepada mereka. Mereka mengira kalau mereka mencurinya. Kita harus beritahu, mereka tidak mencurinya. Kenapa? Agar mereka mencuri punyaku juga. Takkan kubiarkan. Hei, beri mereka kesempatan. Baiklah, kita lakukan caramu. Tapi aku katakan, ulat-ulat itu tak pernah berubah. Giliranku. Kau ambil alih papan luncurnya. Ayo, berikan. Upsi. Upsi. Mereka tetap mengambil papannya. Ayo. Hei, tunggu. Kami mau beri kalian satu papan lagi. Tentu tidak. Kalian pasti tipu kami. Mundur. Aku master papan luncur sabuk hitam. Kami tidak ingin berkelahi dengan kalian. Ini hadiah. Sekarang kalian berdua punya papan luncur. Ayo Skip. Ada yang tidak beres. Apa menurutmu mereka pasang jebakan di papan supaya kita terluka? Bisa jadi, tapi tambah baik-baik saja. Ini tidak masuk akal. Kita ambil papan seluncur mereka, dan mereka malah memberi satu lagi. Kita jahat, dan sebagai balasannya, mereka malah beri kita hadiah. Aku pikir mungkin kita harusnya lebih baik kepada mereka. Karena sekarang aku merasa seperti orang yang sangat jahat. Mungkin berbuat baik lebih bagus daripada berbuat jahat. Aku tak pernah berpikir seperti itu. Aku ingin jadi orang baik. Seperti Monzi. Kalau begitu kita cuma saja. Kalau tak berhasil, kita jadi yang jahat lagi. Baiklah. Aku masih tak mengerti kenapa kita harus berikan kedua papan seluncur kita. Itu tidak akan ubah apapun. Hai, teman-teman. Kami bawakan bunga untuk kalian tanam. Semoga kalian suka. Ya ampun, mereka benar-benar indah. Terima kasih. Jadi Hupsi, Pupsi, Munzi, dan Skip bekerja sama sepanjang sore untuk menanam kebun mereka. Kebun, tempat persahabatan berkembang bersama dengan bunga-bunga. Sudah kubilang kan Skip, kalau baik kepada orang mereka juga akan baik kepadamu. Kau benar.